Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Kurniawan, NPM 21411037 dari kelas Manajemen 21. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai analisis pasar online di lingkungan mikro. Analisis situasi untuk pemasaran digital adalah proses pengumpulan, evaluasi, pemahaman mendalam tentang faktor yang memengaruhi lingkungan di mana sebuah bisnis atau organisasi melakukan pemasaran online. Tujuan dari analisis situasi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang berkaitan dengan strategi pemasaran digital dan untuk membantu merancang rencana pemasaran yang efektif. Analisis situasi untuk pemasaran digital mencakup penilaian faktor-faktor seperti pasar, pesaing, target audiens, aset, dan sumber daya yang tersedia, serta perubahan tren dan teknologi dalam dunia digital. Dalam analisis situasi untuk pemasaran digital, beberapa hal yang dapat dievaluasi dan dipahami meliputi: satu, tujuan dan kinerja masa lalu. Menilai sejauh mana tujuan pemasaran digital sebelumnya tercapai dan apa yang dapat dipelajari dari kinerja sebelumnya. Yang kedua, pasar dan target audiens. Mempelajari karakteristik pasar dan target audiens Anda, termasuk preferensi, kebutuhan, dan perilaku online mereka. Yang ketiga, SWOT analisis. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis Anda dalam pemasaran digital. Berikutnya yang keempat, konten dan pesan. Tinjau jenis konten dan pesan yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens Anda. Yang kelima, metrik dan kinerja. Menganalisis data dan metrik kinerja seperti lalu lintas situs web, konferensi, ROI, dan lainnya untuk mengukur hasil upaya pemasaran digital. Lingkungan pemasaran digital mengacu pada semua faktor dan elemen yang memengaruhi strategi pemasaran digital suatu bisnis atau organisasi di dunia online. Ini mencakup berbagai unsur yang dapat memengaruhi berbagai sebuah perusahaan berinteraksi dengan target audiensnya dan mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Lingkungan pemasaran digital sangat dinamis dan terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan tren konsumen. Beberapa komponen lingkungan pemasaran digital meliputi pasar online, pesaing, perubahan teknologi, peraturan dan kebijakan, platform dan media sosial, tren dan gaya hidup, dan kondisi ekonomi. Lingkungan pemasaran digital sangat kompleks dan dinamis. Analisis terus-menerus terhadap faktor-faktor ini penting agar bisnis atau organisasi dapat menyesuaikan strategi pemasaran digital mereka agar relevan dan efektif dalam menjawab perubahan-perubahan dalam lingkungan digital. Dengan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan pemasaran digital, bisnis dapat mengambil tindakan yang sesuai dan memanfaatkan peluang serta menghindari potensi resiko yang muncul. Memahami pelanggan dalam pasar digital adalah kunci keberhasilan dalam pemasaran online. Memahami pelanggan dalam pasar digital berarti memiliki wawasan yang mendalam tentang siapa pelanggan Anda, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan bisnis Anda di dunia online. Ini adalah upaya untuk merinci dan memahami karakteristik, preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan Anda dalam lingkungan digital. Berikut adalah beberapa cara untuk memahami pelanggan Anda dalam pasar digital. Yang pertama, identifikasi target audiens. Anda tahu dengan pasti siapa yang Anda targetkan dalam kampanye pemasaran digital. Yang kedua, pengenalan preferensi pelanggan. Anda memahami apa yang disukai dan tidak disukai oleh pelanggan Anda. Yang ketiga, resolusi masalah pelanggan. Dengan pemahaman yang mendalam, Anda dapat lebih cepat merespon masalah atau keluhan pelanggan dan memberikan solusi yang memuaskan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peluang baru. Memahami pelanggan juga dapat membantu Anda mengidentifikasi peluang baru dalam pemasaran digital, seperti tren yang sedang berkembang atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Pilihan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan pengaruh digital memainkan peran kunci dalam memengaruhi keputusan pembelian dan preferensi pelanggan. Berikut adalah beberapa cara di mana pengaruh digital memengaruhi pilihan konsumen. Yang pertama, pencarian online. Konsumen sering mencari produk atau layanan secara online menggunakan mesin pencari seperti Google. Hasil pencarian atau peringkat situs web memengaruhi pilihan mereka. Yang kedua, media sosial. Aktivitas di media sosial, termasuk konten yang dibagikan oleh merek dan interaksi dengan pelanggan, dapat memengaruhi preferensi merek dan keputusan pembelian. Yang ketiga, ada iklan digital.
Iklan digital seperti iklan Facebook, iklan Google, dan iklan video YouTube memiliki potensi untuk memengaruhi konsumen. Iklan yang ditargetkan untuk dengan baik dan relevan dapat menarik perhatian dan mendorong tindakan seperti mengklik atau membeli. Yang keempat, e-commerce dan kemudahan pembelian online. Keberadaan platform e-commerce yang mudah digunakan memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian online. Dan yang terakhir, tren influencer marketing. Kerjasama dengan influencer digital yang memiliki pengikut setia dapat mengaruhi keputusan pembelian, terutama dalam sektor seperti fashion, kosmetik, makanan, dan gaya hidup. Karakteristik pelanggan adalah atribut atau sifat-sifat tertentu yang menggambarkan atau mengidentifikasi segmen pelanggan atau individu tertentu yang berhubungan dengan suatu bisnis atau organisasi. Karakteristik ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa pelanggan Anda, preferensi mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan bisnis Anda. Karakteristik pelanggan sering digunakan dalam pemasaran untuk merinci dan mengkategorikan target. Karakteristik pesaing merujuk pada perusahaan atau individu yang beroperasi dalam industri atau pasar yang sama atau sejenis dan bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar yang sama. Pesaing adalah entitas atau kompetitor yang menjual produk atau layanan yang serupa atau setidaknya relevan dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Mereka bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan bisnis dari pelanggan yang sama dan juga menjadi target Anda. Supplier atau pemasok adalah pihak yang menjual atau memasok sumber daya berbentuk bahan mentah kepada pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan, untuk kemudian diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Pengertian lainnya, pemasok adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah kepada pihak lain, baik itu perorangan maupun perusahaan, agar dapat diolah menjadi suatu produk yang siap dijual. Struktur saluran baru adalah susunan atau rancangan organisasi yang dibentuk oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mendistribusikan produk atau layanan mereka ke pasar atau pelanggan tertentu. Ini mencakup bagaimana perusahaan merencanakan, mengelola, dan mengatur saluran distribusi yang baru atau yang telah diubah. Struktur saluran baru bisa melibatkan perubahan dalam cara produk atau layanan sampai ke pelanggan atau perubahan dalam kemitraan dan interaksi dengan pihak ketiga. Struktur, struktur saluran baru dapat muncul sebagai respon terhadap perubahan dalam permintaan pelanggan, perkembangan teknologi, atau perubahan dalam strategi bisnis. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bisnis seperti meningkatkan cakupan pasar, mengoptimalkan efisien distribusi, atau merespon tren pasar yang sedang berkembang. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Hal ini juga meliputi kegiatan yang mendukung transaksi pasar mereka, seperti iklan, pemasaran, dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Berikut adalah beberapa contoh model bisnis e-commerce. Yang pertama ada e-tailer atau toko. Model bisnis ini melibatkan penjualan produk langsung kepada konsumen melalui platform e-commerce mereka sendiri. Perusahaan e-tailer adalah pengeceran online yang memiliki dan menjalankan situs web atau aplikasi e-commerce. Contoh yang terkenal adalah Amazon, eBay, dan Alibaba. Selanjutnya ada pasar digital, marketplace, online to offline, dan peer or peer to peer. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.